Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Solihin solihat, muhajirin muhajirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan kita di Andalus Media. Kita kali ini akan berbicara dan berbincang-bincang tentang bebasnya Syekhuna Habibuna Habib Rizik Syihab dari hukuman dan kedoliman yang terjadi pada beliau. Baik, pertama kita ucapkan alhamdulillah karena beliau sudah bebas. Namun di sini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan tentang bagaimana masa depan dakwah setelah bebasnya Habib Rizik Syihab. Apakah akan berkembang atau tetap sebagaimana kondisi sekarang, melempem, tidak begitu semangat, atau bagaimana? Baiklah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kita seharusnya ketika mendengar Habib Rizik Syihab itu bebas? Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Kedoliman yang menimpa mereka merupakan derita bagi muslim saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim satu dengan muslim lain itu bersaudara, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh juga menyerahkannya kepada musuh. Itu prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim. Siapapun dia, dari kelompok manapun, dia adalah saudara kita. Yang kedua, prinsip yang harus dipegang untuk menjawab pertanyaan ini adalah apa? Seorang muslim harus dan wajib memberikan pertolongan kepada orang-orang dolim, bahkan kepada orang berbuat dolim. Rasulullah SAW pernah bersabda, unsur akhoka doliman amadluman. Tolonglah saudaramu yang mendolimi atau yang terdolimi. Nah, jemaah sekalian, bahkan kita juga pernah mendengar hadis bahwa ada seorang wanita pada zaman Bani Israel yang masuk neraka gara-gara mendolimi seekor kucing. Ini mendolimi binatang atau mendolimi manusia biasa. Bagaimana gerangannya kalau yang didolimi itu adalah seorang muslim, bukan muslim biasa, dia seorang ulama, kemudian da'i yang memiliki banyak umat, aktivis amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi kalau dia adalah zuriyah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kedoliman terhadap orang seperti ini, salah satunya Habibur Rizik Syihab, wala nuzaki alallahi ahada, adalah apa? Sebuah catatan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tindakan kejahatan yang luar biasa yang pasti Allah Subhanahu wa taala balas. Nah, ketika kita menolong mereka dan membantu mereka, maka itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dibukakan pintu untuk beramal soleh. Menolong orang-orang dolim itu wajib, apalagi menolong ulama yang terdolimi, menolong Habib dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang terdolimi. Walaupun mungkin berbeda dalam beberapa akidah, berbeda dalam beberapa muamalah, tapi bagaimanapun dia seorang muslim, keturunan Nabi Muhammad SAW, seorang aktivis dakwah yang malah melintang dan telah banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat Islam. Jadi kalau bertanya bagaimana perasaan kita seharusnya, perasaan kita harus bahagia atas terbebasnya beliau, dan kita berdoa mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap lurus, kemudian istiqomah dalam menyampaikan kebenaran, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut dibuli oleh siapapun yang membuli. Kita doakan beliau begitu, dan mudah-mudahan akan lahir HRS yang lebih banyak di negeri kita, sehingga mewarnai dakwah di negeri kita, sehingga ke depan negeri kita lebih baik, negeri kita dipegang oleh para ulama, sehingga orang-orang yang sholat diatur oleh orang-orang yang sholat. Jangan sampai orang yang sholat diatur oleh yang nggak pernah sholat, bahkan diatur oleh orang yang makan babi, orang yang minum khamr. Kan tidak apik kalau seorang muslim yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu diatur oleh orang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah bersyahadat. Baik, itu poin pertama. Pertanyaan kedua, tentang pengadilan yang dulu ditimpakan ataupun dilaksanakan atas Habib Rizik Syihab. Apakah hukuman terhadap beliau ini termasuk sebuah kedoliman? Baik, ini
mengulang yang telah lalu ya. Apakah pengadilan yang ditegakkan kepada beliau itu sebuah kedoliman, demikian juga hukuman? Sebelum saya menjawab dari sisi saya pribadi, saya bertemu dengan banyak orang. Ketika saya tanya tentang pengadilan tersebut, maka rata-rata jawaban seragam, mulai dari ahli hukum sampai ahli agama, bahkan kepada tukang becak pun mereka mengatakan ini merupakan sebuah kedoliman. Kenapa? Tidak jelas kesalahannya. Dan sangat terasa bahwa kasus yang dikenakan kepada beliau atau yang disangkakan kepada beliau itulah kasus buatan. Buktinya kasus yang disangkakan kepada beliau ini selalu berubah. Awalnya kerumunan, kemudian selanjutnya terkait tentang masalah imigrasi, kemudian terkait tentang masalah tes PCR dan lain sebagainya. Jadi berubah. Nah, maka wajar kalau seandainya masyarakat, termasuk saya pribadi dan saya rasa Anda juga diwakili oleh kita, bahwa pengadilan tersebut adalah sebuah kedoliman. Pengadilan yang sengaja dibuat atas pesanan entah siapa yang memesan. Yang jelas, kawan-kawan sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun pengadilan yang dilakukan kepada para dai disebabkan karena dakwahnya, disebabkan karena ibadahnya, ini adalah pengadilan yang sangat dolim, pengadilan yang sangat buruk, yang kelak di hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawaban orang-orang yang terlibat di dalamnya ataupun orang-orang yang setuju atas pengadilan tersebut. Nah, bagi kita apa? Kita tidak boleh mengatakan persetujuan, karena persetujuan terhadap kedoliman adalah kedoliman sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man katsura sawada qaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang memperbanyak jumlah sebuah kaum, maka dia bagian daripada mereka. Jadi kalau kita termasuk mendukung, kemudian kita mensupport pengadilan yang dolim ini, kita termasuk orang-orang yang terlibat dalam kedoliman tersebut. Makanya, apakah ini adalah pengadilan dolim? Saya rasa hati nurani manusia mengatakan ini sebuah kedoliman. Entah fakta sidangnya seperti apa, dan bagaimana hukuman serta vonis yang berlaku, tapi sekali ada nuansa yang betul-betul yang tidak jujur dalam masalah ini. Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana gerakan dakwah pasca bebasnya Habibuna Habib Rizik Syihab? Yang pertama, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita patut bergembira dan sangat bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas bebasnya Habib Rizik Syihab walaupun bebasnya bersyarat. Satu hal yang disepakati oleh para harokiyin, orang-orang yang bergerak dalam aktivitas dakwah, dari latar belakang gerakan manapun dan ormas Islam manapun, selama mereka jujur, mereka pasti mengatakan bahwa Habib Rizik merupakan ikon pemersatu yang menyatukan masyarakat Islam di Indonesia dari berbagai aliran, baik aliran yang dianggap sebagai aswaja, wahabi, aliran yang dianggap anti dengan tahlilan maupun yang pro dengan tahlilan, semua disatukan dengan gerakan dakwah dan gerakan perlawanan terhadap kedoliman yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Jadi dari penjelasan ini saja kita akan bisa memahami bahwa dakwah yang akan terlaksana dan dilaksanakan setelah bebasnya beliau, insya Allah saya yakin dan saya optimis lebih baik, dan dakwah juga semakin semangat, terutama dari kalangan masyarakat harokiyin, masyarakat yang telah terlibat dalam aktivitas dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya orang-orang seperti beliau yang selalu melawan kedoliman, karena perlawanan terhadap kedoliman itu menyatukan masyarakat, menyatukan jiwa. Kalau berbicara akidah bisa memecah belah, tapi kalau berbicara perlawanan terhadap kedoliman, itu jiwa manusia bisa menyatu, jiwa kaum muslim bisa menyatu. Jangankan orang-orang Islam, non-muslim pun senang dengan perlawanan terhadap kedoliman, walaupun mungkin tidak memberikan dukungan secara terang-terangan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa optimis bahwa dakwah ini setelah beliau bebas semakin mengalami kemajuan, dan mudah-mudahan diskusi lintas ormas, diskusi lintas harokah untuk mengembangkan dakwah di Indonesia dan memenangkan dakwah ini terus berjalan dengan baik. Harapan kita mudah-mudahan beberapa tahun ke depan yang memimpin bangsa ini adalah orang-orang soleh, orang-orang yang siap mendengar apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Apakah itu mungkin? Mungkin. Selama kita yakin kepada Allah dan kita bersabar dalam menempuh proses, baik dalam dialog, komunikasi, sabar dalam melihat perbedaan di antara kita. Kemudian satu poin juga yang ingin saya sampaikan terkait masalah pertanyaan ini adalah apa?
dakwah itu usianya lebih panjang daripada usia Habib Rizik Syihab. Dakwah itu telah ada sebelum Habib Rizik itu lahir. Dan dakwah akan terus berjalan, terus dilakukan setelah nanti Habib Rizik wafat. Artinya apa? Satu sisi kita itu punya rasa optimisme, punya keyakinan yang kuat bahwa dakwah di Indonesia setelah bebasnya beliau itu semakin menguat dan semakin mengakar di tengah masyarakat. Komunikasi antara elemen masyarakat Islam juga akan terjadi. Cuma kita juga jangan terlalu euforia dan jangan terlalu takut ketika ulama kita ditangkap ataupun dibungkam. Itu memang sebuah kerugian. Itu memang sebuah kedoliman yang harus kita lawan. Tetapi seorang muslim harus tetap optimis dan punya keyakinan terhadap dalam masalah apapun yang dihadapi, bagaimanapun kondisinya. Seorang muslim tetap optimis. Sebagaimana Musa alaihissalam ketika beliau dikejar oleh Firaun, di saat itu beliau berhadapan dengan laut yang luas, kemudian pasukan di belakangnya mengejar, pasukan terlatih. Saat itu Bani Israel sudah mulai putus asa dan sudah mulai lepas harapannya, tidak lagi ada harapan kemenangan. Tapi saat itulah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan satu prinsip. Apa kata beliau? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, bersama denganku ada Allah. Selama kita tegak di jalan dakwah, selama kita berjuang demi tingginya panji tauhid, bukan untuk kantong pribadi kita, bukan juga untuk popularitas, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita. Sayahdin, Allah akan memberikan solusi kepadaku. Kata-kata itulah yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan solusi. Dan seharusnya kata-kata ini menjadi mantra, menjadi moto bagi setiap umat Islam yang terlibat dalam aktivitas dakwah. Yaitu apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Apapun terjadi, bersama kita ada Allah dan kita akan terus memperjuangkan Islam. Allah akan memenangkan agama ini entah kita ada atau tidak ada. Baik, kemudian selanjutnya pertanyaan terakhir, akankah dakwah dibungkam lagi? Akankah ada upaya membungkam para ulama dan para aktivis dakwah? Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, begini, dalam sejarah dakwah, sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, yang lamanya kebatilan pasti berupaya untuk membungkam kebenaran. Para pejuang syahwat dan para pejuang harta, para pejuang pemuja dunia, mereka terus akan berupaya untuk melancarkan serangan terhadap dakwah. Mereka akan berhentikannya dengan berbagai macam cara. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, beliau dituduh sebagai orang yang sok suci, dituduh sebagai orang yang tidak peduli dengan masyarakat. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dituduh dengan orang yang kelompok radikal yang jumlahnya minoritas. Pada zaman Nabi Muhammad lebih lengkap lagi tuduhannya. Yang jelas, selama ada kebatilan dan selama ada pejuang kebatilan, maka upaya pembungkaman terhadap kebenaran pasti akan terjadi. Dan itu adalah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menguji keimanan kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa kadzalika ja'alna, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu adu wasyayatinal insi wal jinni. Setan musuh dari setan manusia dan setan jin. Satu sama lainnya akan saling memberikan motivasi, maksudnya musuh dari kalangan jin dengan musuh dari kalangan setan, mereka akan kerjasama untuk apa? Untuk menipu kaum muslimin. Ini jelas ya mas sekalian. Mas ingat perkataan Warqah bin Naufal kepada Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali beliau mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Qalam, surat Al-Alaq ya. Yaitu apa kata Warqah bin Naufal kepada Nabi Muhammad SAW, wahai anak saudaraku, siapapun yang mendakwahkan apa yang kamu dakwahkan, mengajarkan apa yang kamu ajarkan, illa udia, semuanya pasti akan dimusuhi. Jadi jangan takut dimusuhi, jangan takut dicela. Yang kita khawatirkan adalah apa? Kita tidak istiqomah di jalan dakwah ini. Kita tidak bisa sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma yumsirful umur, sharif amri ila taatik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dari agamamu. Ya Allah, yang mengatur semua urusan, jadikan urusan kami senantiasa menghadap kepadamu ya Allah. Kemudian kita sampaikan bahwa dakwah ini milik Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.